Materi antropologi kita kali ini adalah membicarakan tentang sushi. Alur materi kali ini adalah kita akan memulai dengan pendahuluan terlebih dahulu, kemudian kita akan membahas sejarah dari sushi, perbedaan-perbedaannya mulai awal ditemukannya seperti apa, kemudian sampai di era modern ini seperti apa, begitu. Kemudian kita akan masuk ke sushi dan sensasi panca indera. Apa sih keistimewaan sushi yang bisa dirasakan oleh semua panca indera kita, gitu. Kemudian posisi sushi di masyarakat Jepang, seperti apa posisinya? Di budaya masyarakat Jepang itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi budaya sushi di Jepang. Kenapa kok sedemikian masif, kenapa kok sedemikian maju, kenapa itu kemudian menjadi industri yang sangat berkembang dan global begitu. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Semua tentu pernah merasakan sushi ya, rasanya seperti apa, atau paling tidak pernah melihat lah gitu, kalau misalnya belum beruntung sempat merasakan. Semuanya tahu, oh sushi, oh Jepang begitu ya, sudah sangat melekat, sudah menjadi semacam signature gitu dari Jepang misalnya. Sushi adalah makanan yang memberikan asupan gizi pada tubuh, meningkatkan kecerdasan dan memanjakan mata. Memberikan asupan gizi tentu ada nasi, kemudian juga ada yang di atasnya ini kan macam-macam, ada ikan, ada macam-macam ya, udang, rumput laut dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa meningkatkan kecerdasan dia karena proteinnya banyak, ya, terdiri dari banyak protein yang berasal dari ikan-ikanan itu. Kemudian dan memanjakan mata, kita lihat bentuknya, tentunya sangat indah, ini memanjakan mata kita. Sushi adalah makanan yang sehat, ya, minimal processing ya, minimal processing, tidak banyak zat-zat gizi yang kemudian rusak, yang mempersyaratkan harmonisasi bahan mentah, harmonisasi antara topping-toppingnya ini yang mentah, kemudian rasanya, perpaduan rasa antara nasi yang dicampur dengan cuka ya dan garam begitu, kemudian terbentuk dengan ikan-ikannya, kemudian komposisi kimia yang balance, kemudian tekstur fisik, dan juga yang jarang ditemui untuk makanan lain adalah estetika penyajiannya yang sangat istimewa. Sushi adalah makanan yang menjanjikan kepuasan dari cara membuatnya yang bisa dinikmati oleh konsumen, kemudian kenampakan sajiannya juga. Ini menjadi faktor yang tidak terpisahkan dan sangat penting, cara membuat dan kenampakan sajian. Jadi sushi ini menggabungkan antara passion, hasrat ya, passion, penjiwaan begitu, kemudian adalah science dengan ilmunya, dengan bahan-bahan yang baik, yang berdasarkan sains ya, bahan ikannya yang baik itu seperti apa, nasinya yang baik itu seperti apa, dan kemudian adalah wellness ya, untuk kesehatan gitu. Sushi is Zen. Zen adalah aliran Buddha ya, aliran Buddha yang mengedepankan ketenangan, pengendalian diri, meditatif seperti itu. Sushi derajatnya adalah seperti itu, sesuatu yang agung, sesuatu yang elegan seperti itu. Nah, Jepang sendiri memiliki local wisdom ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa makanan harus terdiri dari kombinasi ya, kombinasi something from the sea and something from the mountain. Ya, seperti yang Jawa itu ya, harus ada lauk pauk dari laut, harus ada lauk pauk dari gunung gitu. Ya, mirip-mirip gitu. Lautan menyediakan ikan, kerang, rumput laut dan lain-lain. Sedangkan gunung menyediakan nasi, kacang, kacangan, sayur-sayuran yang lain. Harus balance antara yang berasal dari gunung dan yang berasal dari laut. Di
kita akan masuk sekarang ke sejarahnya, historinya sushi itu seperti apa sih? Nah, awal mula sushi ini berkaitan erat dengan proses pengawetan ikan. Sebenarnya awal ditemukannya adalah suatu proses yang berasal dari kondisi tertekan, ya, kondisi kepepet gitu, bahwa ikan-ikan yang hanya bisa ditangkap di musim panas itu harus bisa disimpan menjadi cadangan makanan bangsa Jepang di musim dingin, di mana mereka tidak lagi bisa menangkap ikan dengan mudah. Nah, kemudian ditemukanlah proses pengawetan. Awalnya adalah pengawetan ikan. Jadi ikan segar itu kan terdekomposisi dengan cepat ya, karena kandungan proteinnya yang tinggi. Tetapi pada zaman dulu kan tidak ada atau belum ditemukan teknologi pendinginan, pembekuan seperti sekarang ya, belum ditemukan. Jadi yang dilakukan apa? Misalnya adalah pengeringan atau perendaman dengan garam, penggaraman. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal sushi. Perendaman dengan garam dan kemudian difermentasi dengan nasi. Jadi nasi itu awalnya bukan merupakan sajiannya. Nasi bukan merupakan sajian yang ada di susinya, tetapi nasi ini menjadi fermentasi ya, mendukung proses fermentasi dari ikan tersebut. Nah, dengan difermentasi menggunakan nasi, maka dapat memunculkan rasa yang menarik dan tekstur yang disukai. Nah, ketika ini semua, maka sushi had been invented. Jadi ditemukannya sushi itu seperti itu. Latar belakangnya adalah seperti itu. Pada abad keempat, sushi ditulis pertama kali di kamus bahasa Cina ya. Kenapa seperti itu ya? Karena memang literasinya tinggi ya, bangsa Cina, seperti yang selalu kita katakan, semuanya berasal dari Cina. Manuskrip Cina yang mengatakan seperti ini. Ya, memang karena mereka sangat literasinya tinggi. Arti dari sushi sendiri adalah ikan yang diasinkan dan diletakkan dalam nasi sehingga terjadi fermentasi. Ikan yang diasinkan kemudian diletakkan dalam nasi sehingga terjadi fermentasi. Kemudian pada abad ke-9 sushi diperkenalkan di Jepang. Jadi awalnya memang dari Cina menurut prasasti tersebut. Tetapi kemudian seturut perkembangannya Jepanglah yang kemudian lebih mengembangkan sushi ini menjadi sebuah signature food gitu dari bangsa Jepang. Pada abad 9, meminum susu dan makan daging merupakan hal yang biasa, ya boleh pada abad itu, jadi boleh. Sushi belum terlalu berkembang, tetapi kemudian agama Buddha masuk berkembang, kemudian konsumsi daging itu dilarang. Maka untuk memenuhi kebutuhannya akan gizi, orang berganti dari pemakan daging menjadi pemakan ikan. Nah, metode penyimpanan dan pengolahan ikan yang semakin penting mendukung berkembangnya sushi sebagai salah satu budaya di Jepang. Jadi sebenarnya awalnya memang karena keterpaksaan harus kemudian stok ya, memiliki cadangan makanan untuk musim dingin. Maka ikan-ikan tersebut difermentasi dengan nasi. Kemudian selanjutnya juga perkembangannya didukung dengan masuknya agama Buddha ya, berkembangnya agama Buddha yang melarang makan daging sehingga beralih ke ikan. Nah, olahan ikan salah satunya adalah sushi itu. Itu hal-hal yang mendukung kemudian sushi bisa berkembang, bisa survive di Jepang. Nah, salah satu sushi yang tertua yang menurut catatan sejarah yang paling tua adalah Nare Sushi, ya. Terkenal juga dengan nama The Primitive Sushi, salah satu sushi tertua. Sushi ini adalah kombinasi antara nasi dan ikan asin terfermentasi, seperti ini. Gambarannya seperti ini. Awalnya, Nare Sushi adalah seperti ini. Nah, salah satu variannya adalah Funa Sushi. Funa adalah jenis ikan mas. Ya, ini adalah yang di bawah. Diproduksi di Shiga Prefecture, Jepang. Lebih dari 1000 tahun yang lalu.
Nah, modelnya sama seperti ini, ada ikan, kemudian difermentasi, di dalamnya ada isinya nasi, kemudian didiamkan lama ya, didiamkan lama. Menurut catatan, rasanya seperti keju yang tua begitu. Nah, latar belakangnya seperti yang sudah saya singgung tadi, ikan ditangkap dan diasinkan pada musim panas. Kemudian untuk menyajikan, dipersiapkan dengan direndam air untuk menghilangkan sebagian dari garam tersebut, diletakkan di atas nasi dan ditekan-tekan. Nah, diletakkan di atas nasi dan ditekan-tekan, kemudian difermentasi selama setengah tahun atau lebih. Ya, setengah tahun atau lebih itu adalah nare sushi. Kemudian setelah setengah tahun itu yang dimakan itu hanya ikannya saja, sedangkan nasinya dibuang. Nah, ya primitif sushi seperti itu, nasinya dibuang, tidak seperti yang kita sekarang kan, nasinya itu menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari sushi itu sendiri. Nah, selanjutnya dikenal yang namanya nama sushi, disebut juga raw sushi ya. Ditemukan pada kisaran abad 15 dan 16. Kalau yang tadi waktunya adalah 6 bulan, kalau nama sushi itu hanya 1 bulan. Nah, sushi inilah yang menjadi awal dari sushi modern yang sekarang kita kenal. Kenapa bisa lebih cepat? Itu karena fermentasi nasi dipercepat, diperkuat rasanya begitu, dengan penambahan cuka beras untuk mempersingkat waktu fermentasi. Kan difermentasi sampai cita rasa yang diinginkan kan begitu. Jadi ditemukan nama sushi ini dengan cara menambah cuka beras. Kemudian jenis sushi ini dinamakan Haya sushi. Cuka beras dapat mengumpulkan ikan. Nah, cuka beras ketika prinsipnya adalah ikan itu kan protein, jadi ketika terkena cuka atau terkena asam maka proteinnya akan denaturasi kan. Nah, dagingnya sendiri kemudian dapat menjadi empuk dan memberikan rasa yang enak baik pada ikannya maupun pada nasinya. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah Hakko sushi. Hakko sushi berkembang pada pertengahan tahun 1700-an. Nah, semakin diperpendeklah waktu fermentasinya menjadi hanya beberapa jam saja. Ya, karena waktu yang cepat itu, maka sebenarnya tidak terjadi peristiwa fermentasi per se ya. Ketika kita tahu kalau fermentasi itu bisa terjadi, ada kultur starternya, ataupun bisa secara spontan. Tapi ketika spontan itu, maka membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi, ketika sushi ini, Hakko sushi ini, hanya beberapa jam saja, maka sebenarnya peristiwanya fermentasi itu tidak terjadi. Rasa yang ditimbulkan itu adalah dari cuka beras ya, dari campuran antara cuka dan garam. Nah, Hakko sushi disiapkan dengan meletakkan ikan filet di atas nasi yang telah diberi cuka beras dan dipres dalam kotak kayu kecil seperti ini. Untuk menyajikannya, kemudian blok-blok nasinya ini kemudian dipotong kecil-kecil, jadi hasilnya seperti ini. Nah, perkembangan selanjutnya adalah nigiri sushi. Ini sushi yang paling terkenal dan sampai saat ini banyak dikonsumsi. Yang kita konsumsi saat ini adalah jenisnya yang paling banyak adalah nigiri sushi. Ditemukan tahun 1820 oleh Hayana Yohei dari Edo. Menemukan bentuk modern dari sushi, yaitu nigiri sushi. Kita kenal saat ini. Ini adalah gambaran dari Hanaya Yohei, sushi yang ditemukan oleh Hanaya Yohei. Dan ini kita bandingkan dengan yang kita sekarang konsumsi ya. Mirip kan, sudah mirip, sudah modern seperti ini, masih bertahan sampai sekarang. Nasi yang dibentuk dengan tangan, nah, ya kalau kita makan yang di restoran-restoran sushi itu kan dibentuk dengan tangan oleh chefnya, kemudian ada sepotong ikan di atasnya. Nasi yang digunakan bukan nasi fermentasi lagi ya, tapi nasi yang baru dimasak. Rasa yang enak dihasilkan dari tambahan cuka beras dan
garam. Nasi dan ikan segera dikonsumsi setelah disajikan. Jadi chefnya mempersiapkan sushi di depan konsumen, kemudian langsung dimakan. Nigiri sushi melambangkan versi awal dari fast food. Ya, melambangkan versi awal dari fast food. Jadi segera disiapkan dan segera dikonsumsi gitu. Prinsipnya seperti itu. Dan saat ini menjadi simbol sushi modern yang tersebar ke seluruh dunia. Menjadi simbol itu yang kita sampai saat ini jumpai ya di mana-mana. Di Indonesia sendiri Anda hitung saja berapa restoran yang mulai dari yang top, mulai dari yang mahal sampai yang ecek-ecek, yang sampai yang biasa-biasa saja. Banyak sekali variannya. Nah, berkembangnya sushi di Jepang ini kemudian semakin kuat dan di beberapa daerah memiliki signature-nya sendiri-sendiri ya, ada signature sushi lokal gitu. Di Jepang sushi berkembang sebagai makanan sehari-hari maupun sebagai karya seni dengan kekayaan variasi lokal, menjadi makanan sehari-hari maupun kekayaan variasi lokal ya, karya seni. Misalnya adalah oshi sushi. Yang ini ya, disiapkan dengan cara press dalam kotak. Ya, disiapkan dalam kotak, kemudian ada ikan makarel di atasnya, ada beberapa macam, ada ikan makarel di atasnya. Ini merupakan karakteristik dari daerah Osaka atau Kansai. Kemudian yang bawah ini adalah sugata sushi, merupakan sushi dengan bahan ikan utuh, ya, yang dipotong, dikeluarkan isinya, dan diisi dengan nasi sushi. Sehingga bentuknya seperti ikan aslinya ya. Tapi isinya nasi. Kalau di kita otak-otak bandeng misalnya gitu, isinya dagingnya ya. Kalau yang ini isinya adalah nasi seperti itu. Bentuknya kan sama kan, masih sama seperti ikan aslinya. Dipotong tapi isinya sudah berbeda. Kemudian ada sushi yang digulung dengan lembaran rumput laut. Itu dinamakan maki sushi. Ya, ini yang paling banyak ya. Paling banyak dijumpai, paling terkenal, paling gampang dibuat ya. Ini gampang dibuat. Ya, namanya maki sushi. Menggulung dan menekan dengan lembaran matras bambu dan dipotong kecil untuk penyajiannya. Sampai saat ini jenis ini masih sangat populer di mana-mana. Nah, kemudian kita masuk ke perkembangan sushi modern. Ini seperti apa? Ya, pada tahun 1970 sushi berkembang sampai di Amerika Utara ya, sampai di Amerika Utara ya. Ada signature ini ya, fusionnya dari sushi di Amerika Utara. Tentunya ketika memasuki daerah yang berbeda, maka pasti akan terjadi asimilasi, pasti akan terjadi percampuran budaya, percampuran rasa gitu untuk menyesuaikan dengan lidah orang-orang lokal gitu ya. Nah, salah satu yang berkembang pesat ya menjadi mekahnya budaya sushi modern adalah California. Ada salah satu jenis sushi yang sangat terkenal, Californian Roll ya. Californian Roll ini salah satu yang paling terkenal dari jenis sushi ya. Padahal mungkin itu juga tidak dilihat dari namanya pun bukan berasal dari Jepang. Maksud di Jepang namanya Californian Roll kan begitu. Nah, jadi saking terkenalnya seperti itu. Nah, tadi sudah dibahas bahwa sushi ini menggabungkan passion, menggabungkan sensasi-sensasi yang sangat estetik begitu ya. Maka sushi ini bisa dinikmati oleh keseluruhan panca indera kita ya, misalnya indera penglihatan ya, mata kita terpuaskan dengan melihat chef menyiapkan bahan sushi ya, bahannya disiapkan dengan baik, ditata dengan baik gitu kan, memanjakan mata kita. Kemudian bagaimana chef itu mengolahnya, mengiris daging dengan sangat tipis, kemudian membentuk nasinya seperti apa.
itu memuaskan indera penglihatan kita. Kemudian indera pembau terpuaskan dengan aroma ikan dan sayuran segar. Jadi indera pembau kita, karena kita duduk tepat di depan chef yang menyiapkan, maka aroma ikan segar, aroma sayuran segar itu bisa langsung tercium di indera pembau kita. Kemudian indera pendengar. Indera pendengar kita terpuaskan dengan suara chefnya memotong-motong bagian kecil dari sushi ya. Pisaunya dari chef tersebut, suara-suara beradunya pisau dengan mejanya begitu, itu akan memanjakan indera pendengaran kita. Kemudian indera peraba terpuaskan dengan sensasi menyentuh tekstur dan permukaan halus dari sushi. Teksturnya kemudian disentuh, permukaan halus itu akan memuaskan indera peraba kita. Kemudian indera perasa tentunya ketika kita sudah puas melihat, membaui, mendengar, dan juga meraba, maka the ultimate taste-nya gitu ya, terpuaskan ketika memasukkan sushi ke dalam mulut dan merasakan setiap campuran bahan saling mendukung, terciptanya cita rasa yang enak. Jadi semua panca indera kita akan termanjakan ketika kita mengkonsumsi sushi dengan cara yang benar ya, dengan cara yang baik gitu. Anda bisa cari di YouTube bagaimana etiket untuk konsumsi sushi. Nah, kemudian kita masuk ke posisi sushi di masyarakat Jepang. Posisi sushi itu seperti apa sih di masyarakat Jepang? Ya, orang Jepang menunjukkan kebanggaan terhadap budayanya, sangat menjunjung tinggi budayanya, melaksanakan budaya-budaya nenek moyangnya, dan menggunakan makanan sebagai ekspresi menunjukkan kekayaan budaya. Salah satunya begitu. Ini mungkin juga tidak hanya di Jepang ya, menggunakan makanan sebagai ekspresi untuk menunjukkan kekayaan, bahwa Jepang itu kaya, bahwa suatu daerah atau suatu negara itu kaya, ditunjukkan dengan budayanya. Nah, sushi ini kemudian menjadi sangat spesifik. Karena apa? Karena orang Jepang itu fokus pada hal yang kecil dan teliti begitu ya. Sudah terkenal seperti itu dalam kuliner mereka yang mampu memberikan pengaruh besar pada kualitas makanan. Sushi itu mereka sangat teliti, sangat hati-hati sekali dalam kreasinya. Jadi kualitasnya pun sangat terjaga. Ya, salah satunya misalnya ikannya pun harus yang baik. Kalau kita tahu mengikuti berita tentang pelelangan ikan, satu ikan tuna itu bisa berharga jutaan dolar ya. Bagaimana kualitasnya seperti itu. Jepang bangga pada makanan mereka dan menggunakannya sebagai simbol ya. Salah satunya sushi ini digunakan sebagai simbol. Sama juga sih sebenarnya dengan daerah-daerah lain ya, atau negara-negara lain juga banyak yang menggunakan makanan ini sebagai simbol. Kenapa? Karena mudah menjadi populer, karena bisa diterima semua kalangan. Nah, sushi dan harga diri berkorelasi kuat dalam budaya Jepang. Jadi bagaimana seorang chef itu kemudian mempersiapkan sushi dengan segenap hatinya begitu, itu menjadi harga dirinya chef tersebut. Konsumen pun kemudian menghargainya dengan menaati aturan-aturan atau menaati tata cara bagaimana mengkonsumsi sushi yang baik gitu ya. Kemudian menjadi simbol perhatian kepada detail-detail yang kecil, penataan, kemudian berapa kali dia harus kemudian mengolah nasinya itu di tangannya itu berapa kali sampai keempukan seberapa begitu. Itu detail terhadap hal-hal yang kecil ya. Sushi penting untuk menggambarkan identitas masyarakat Jepang. Nah, ini tercermin juga dari keseharian masyarakat Jepang tersebut. Nah, ini adalah kita sekarang masuk ke faktor yang mempengaruhi budaya sushi di Jepang.
kenapa kemudian menjadi sangat populer, sangat mendunia juga gitu. Nah, faktornya ada 5. Yang pertama adalah letak geografis Jepang, kemudian sejarahnya, kemudian budaya, estetika, dan ekonomi global. Kita masuk ke satu persatu ya. Letak geografis. Ya, letak geografis. Bagaimana Jepang itu kemudian letak geografisnya mendukung berkembangnya sushi. Yang pertama, letak geografis mempengaruhi perkembangan sushi karena merupakan gugusan pulau yang dikelilingi laut atau air. Jadi Jepang itu kepulauan, gugusan-gugusan kepulauan yang dikelilingi laut atau air. Jadi ikannya melimpah, ya, sumber ikannya melimpah, banyak di situ. Awalnya seperti itu ya, awalnya seperti itu. Kalau saat ini ikan yang ada di Jepang itu bisa berasal dari semua negara di dunia. Kemudian tanah Jepang yang subur merupakan penghasil padi yang baik. Padi Jepang itu juga sangat berkualitas. Kenapa? Karena satu, tanahnya subur, 2, penelitian pertaniannya sangat maju. Jadi dapat menghasilkan padi yang berkualitas sangat baik ya. Beras kualitas tinggi yang digunakan di sushi juga membantu mempopulerkan sushi. Berasnya khusus ya, ketika kita tahu berasnya khusus, berasnya baik, rasanya beda, baunya juga beda, berkualitas tinggi dan enak tentu saja, sehingga sangat populer ya, seperti itu. Kemudian faktor kedua adalah sejarah. Sejarah kuliner Jepang mendukung perkembangan sushi. Masyarakat Jepang mengkonsumsi ikan dalam jumlah banyak dan dikonsumsi dengan nasi ya. Seperti tadi awal kita membicarakan sejarah tadi, bahwa di masa berkembangnya agama Buddha maka makan daging dilarang, maka semuanya beralih ke ikan. Kemudian makannya seperti apa? Makannya dikombinasi dengan nasi. Kenapa? Ya karena Jepang kaya akan nasi yang berkualitas baik gitu ya. Nah, kemudian dengan kualitas yang tinggi, sushi ini makin terkenal di negara barat. Negara barat mencari makanan dengan kualitas tinggi, mencari sesuatu yang baik, sensasi-sensasi makanan gitu, mereka menemukan sushi ini. Kemudian banyak dibuka bisnis sushi, berujung pada meningkatnya ekspor beras dan ikan dari Jepang. Nah, tidak hanya langsung sushinya ya, tetapi ketika populer sushi itu di seluruh dunia, maka banyak dibuka gerai-gerai sushi tersebar. Mereka akan membutuhkan ikan dan beras ya, terutama berasnya ini beda karena beda dari Jepang ya. Maka kemudian ekspor beras dan ikan dari Jepang meningkat dengan sangat pesat. Kemudian terkenalnya sushi juga mendatangkan turis dan devisa untuk Jepang. Ya, selain dari ekspor, turis-turis yang datang itu pasti akan mencari sesuatu yang khas, sesuatu yang tradisional, sesuatu yang signature dari suatu daerah. Sushi ini adalah salah satunya. Nah, faktor selanjutnya adalah budaya. Budaya tradisional mendukung berkembangnya sushi di Jepang. Nah, ini tadi sudah kita sering singgung ya, pengaruh agama Buddha yang melarang untuk membunuh dan mengkonsumsi daging. Kemudian masyarakat memilih ikan sebagai alternatifnya. Kemudian budaya makan nasi yang dikombinasi dengan ikan membawa ketenaran pada sushi. Seperti itu, budaya juga mendukung. Kemudian faktor selanjutnya adalah estetika. Tidak puas-puas kalau kita memandang sushi yang bentuknya bagus, cantik gitu, rasanya juga enak gitu kan. Estetika tampilan sushi merupakan cerminan orang Jepang yang perfeksionis ya. Chef dari sushi itu perfeksionis, mau menyajikan sesuatu yang tidak hanya enak dimakan, tetapi juga bisa dinikmati dengan cara dilihat gitu. Penyajian dan cara makan yang penuh aturan, ya, penuh aturan. Makan sushi itu tidak sembarangan, yang benar ya, itu penuh aturan. Bagaimana cara memegangnya, bagaimana cara kemudian memasukkan ke dalam mulut dan lain sebagainya. Dan etika juga merupakan simbol budaya ya Jepang yang disiplin dan teratur. Orang Jepang itu sangat disiplin.
salah satunya dalam hal waktu misalnya, itu sangat disiplin. Nah, sushi ini menjadi salah satu cerminan dari sifat disiplin dan teratur dari orang Jepang. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah ekonomi global. Nah, kenapa kemudian sushi bisa mendunia? Karena Jepang kemudian mulai terbuka Jepang dengan dunia barat, terutama dimulai dari kedatangan misionaris Eropa pada abad 16. Kemudian selain terbukanya Jepang terhadap dunia barat, itu juga perkembangan ilmu tentang pentingnya diet yang baik untuk kesehatan. Nah, berkontribusi terhadap booming sushi secara global. Kenapa? Karena sushi itu sehat, gitu. Banyak yang minimali proses ya, atau bahkan mungkin mentah begitu, dengan balancing antara karbohidrat dari nasi, kemudian protein-proteinnya juga kaya gitu. Itu sangat penting dan baik untuk kesehatan tubuh. Nah, ini berkontribusi terhadap boomingnya sushi secara global. Kemudian pertumbuhan restoran sushi yang sangat cepat di seluruh dunia. Itu tadi Anda bisa ngitung ya, yang di Indonesia saja itu berapa restoran sushi dalam satu mall gitu, atau mungkin dalam satu daerah gitu. Itu Anda hitung sendiri. Sekali lagi, mulai dari yang kelas atas sampai kepada yang kelas bawah ya, itu banyak sekali varian-varian restoran sushi ya, dengan level yang berbeda-beda. Kemudian salah satu hal lagi, kepopulerannya juga ditunjang dengan acara TV ya, banyak sekali acara TV tentang sushi ya, atau mungkin secara umum adalah makanan-makanan Jepang begitu. Kemudian juga komik ya, manga ya, itu juga mendukung karena ini juga populer di seluruh dunia. Beberapa topiknya juga topik tentang sushi. Ini ya mendukung bagaimana kemudian sushi itu menjadi sensasi global gitu. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi 500 pound tuna ditangkap di perairan New England atau Spanyol gitu. Kemudian dibawa ribuan mil ke Tokyo. Tunanya ini kemudian dijual, dilelang ya, lelang tuna. Kalau Anda cari di Google itu sangat menarik. Dijual seharga puluhan ribu dolar, bahkan sampai jutaan dolar. Dibeli oleh siapa? Dibeli oleh orang Jepang. Tuna ini kemudian difilet, dipersiapkan menjadi loin-loinnya atau potongan-potongan daging yang nantinya digunakan untuk sushi. Dan dibawa kemana? Dibawa kepada juru masaknya, ke juru masak di mana? Di New York atau Hong Kong, atau bahkan kembali ke Eropa lagi. Nah, itu adalah logika bagaimana sushi ini menjadi kemudian sensasi global, karena mencakup perdagangan, pertukaran di seluruh dunia. Demikian materi untuk kali ini.